Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mushoku Tensei Core pertama. Sebelum masuk pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Di awal anime ini, kita diperlihatkan seorang om-om hikikomori berusia 34 tahun. Kita sebut saja Om Rudy. Dikisahkan Om Rudy telah menjadi hikikomori selama 20 tahun. Hal ini dikarenakan ia sering dibully saat masih sekolah. Suatu ketika, Om Rudy diusir kerabatnya karena dianggap telah keterlaluan. Bahkan saat kedua orang tuanya meninggal, ia tak menghadiri pemakamannya. Lalu saat di pinggir jalan, Om Rudy melihat sebuah truk yang tak terkendali hendak menabrak 3 siswa SMA. Serontak Om Rudy pun bergerak menyelamatkan mereka. Namun naasnya, Om Rudy pun tertabrak truk tersebut. Lalu ia pun dibawa ke rumah sakit. Dan saat terbangun, ia dikejutkan dengan dirinya yang tiba-tiba berubah menjadi seorang bayi. Yap, ternyata setelah insiden kecelakaan tersebut, Om Rudy pun tewas. Kini ia bereinkarnasi ke dunia yang berbeda atau biasa disebut dengan isekai. Namun jiwa om-om berusia 34 tahun Om Rudy pun masih tetap ada. Di dunia baru ini, Om Rudy diberi nama Rudeus Greirat. Ia merupakan putra pertama dari Paul Greirat dan Zenith Greirat. 1 tahun pun berlalu. Kini Rudeus memahami bahasa dan cara membaca di dunia baru tersebut. Di sini yang membuat Rudeus terkejut, ternyata di sini sebagian besar berorientasi dengan ilmu sihir. Namun tidak semua orang bisa mempelajari ilmu sihir, walaupun di dalam tubuh mereka terdapat sebuah mana. Seperti hanya Paul yang ahli dalam ilmu berpedang, namun tidak ahli dalam ilmu sihir. Dan di dunia ini memiliki sebuah istilah yang sama dipakai dalam sebuah tingkatan di berbagai cabang ilmu. Mulai dari yang paling rendah adalah fondasi, median, kabir, luhur, raja, adiraja, dan tingkat tertinggi adalah tingkat dewa. Di sini Rudeus mempelajari ilmu sihir dari buku panduan milik orang tuanya. Dalam buku tersebut tertulis, jika ingin mengeluarkan sihir harus mengucapkan sebuah mantra khusus. Namun ternyata hal tersebut hanya salah satu metode untuk mempermudah mengeluarkan sihir. Dan untuk kasus Rudeus, ia berhasil mengeluarkan sihir tanpa mengucapkan mantra. Singkat cerita, lambat laun Rudeus berhasil menguasai sihir air. Dan saat ia mencoba mengeluarkan sihir tingkat lanjut, ternyata sihir yang dikeluarkan cukup besar, hingga menghancurkan ruangan tempatnya berlatih. Mengetahui hal tersebut, Zenith ingin menyewa guru sihir untuk Rudeus. Awalnya Paul menolaknya, karena mereka telah bersepakat untuk mengajari Rudeus ilmu berpedang. Lalu Lilia yang merupakan pembantu mereka menyarankan untuk di pagi hari belajar ilmu sihir dan saat siang hari belajar ilmu berpedang. Dan akhirnya mereka pun menyetujuinya. Lalu tibalah guru sihir untuk Rudeus. Di sini Rudeus cukup terkejut karena gurunya tersebut adalah seorang gadis kecil yang berusia kisaran 14 tahun. Ia bernama Roxy Migurt. Namun sebenarnya Roxy saat ini telah berusia 40 tahunan. Hal ini dikarenakan Roxy merupakan keturunan dari ras iblis, yang mana ras iblis di Mushoku Tensei dikenal dengan ras yang memiliki umur yang panjang dan awet muda. Awalnya Roxy cukup ragu kepada Rudeus, namun setelah mengetes Rudeus, di sini Roxy sangat terkejut karena Rudeus yang bisa mengeluarkan sihir tanpa mengucapkan mantra. Yang mana hal tersebut jarang sekali orang bisa melakukannya. Bahkan Roxy sendiri salah satu orang yang harus mengucapkan mantra saat mengeluarkan sihir. Hari demi hari Roxy mengajari Rudeus cara mengontrol sihir. Hingga saat ini Rudeus bisa sampai pada tingkatan luhur. 2 tahun setelah kedatangan Roxy pun berlalu.
Di dunia ini ada sebuah tradisi, yaitu merayakan ulang tahun setiap 5 tahun sekali. Dan saat ini Rudeus telah berusia 5 tahun. Rudeus yang di dunia sebelumnya sudah lama tidak merayakan ulang tahunnya, kini cukup terharu. Lalu keesokan harinya, Rudeus akan menjalankan ujian kelulusan dari Roxy di luar desa. Awalnya Rudeus tidak mau, karena masih trauma akan masa lalunya. Singkat cerita, Roxy pun memaksa Rudeus dengan ditemani Roxy. Kini akhirnya Rudeus tak lagi takut untuk keluar rumah berkat gurunya tersebut. Dan setelah ujian usai, Roxy pun berpamitan untuk melanjutkan petualangannya. Di sini Rudeus cukup berberat hati ditinggal gurunya tersebut, karena perkembangan Rudeus selama ini tak lain adalah berkat Roxy Sensei. Dan saking kagumnya Rudeus terhadap Roxy, Rudeus sampai menyimpan pansu milik Roxy, dan nantinya akan menjadi pusaka milik Rudeus. Beberapa hari pun berlalu. Kini Rudeus telah berani keluar rumah sendirian. Bahkan saat ini Rudeus memiliki teman yang bernama Sylvie. Awalnya Rudeus mengira Sylvie adalah laki-laki, karena Sylvie memiliki rambut yang pendek. Namun saat Rudeus memaksa Sylvie mandi bersama, Rudeus sangat terkejut. Ternyata Sylvie adalah wanita. Sylvie pun langsung menangis. Setelah kejadian itu, Rudeus dan Sylvie jarang bertemu. Namun pada akhirnya mereka berbaikan lagi dan kembali berteman. Di sini Rudeus juga mengajari Sylvie ilmu sihir. Dan yang mengejutkan, Sylvie juga bisa menggunakan sihir tanpa mantra seperti Rudeus. Beberapa hari pun berlalu. Paul dan Zenith akhirnya akan memiliki anak kedua. Namun saat bersamaan, ternyata Lilia saat ini juga telah hamil anak dari Paul. Seketika suasana keluarga Rudeus pun menjadi kacau. Awalnya Zenith masih tak terima dengan yang dilakukan Paul. Namun setelah Rudeus membujuk Zenith agar tidak mengusir Lilia karena merasa kasihan terhadap Lilia dan anaknya nanti akan terlantar. Lalu pada akhirnya Zenith menerima Lilia sebagai istri kedua Paul. Lilia pun sangat terharu. Dan mulai dari sini, yang awalnya Lilia merasa jijik terhadap Rudeus karena sejak kecil Rudeus memiliki sifat mesum. Kini ia malah sangat menghormati Rudeus. Dan berkat Rudeuslah, Lilia dan anaknya tidak jadi ditelantarkan. Bahkan ia bersumpah akan mendidik anaknya nanti untuk setia kepada Rudeus. Beberapa bulan pun berlalu. Kini Rudeus memiliki dua adik perempuan. Yang satu bernama Non Greirat yang merupakan anak dari Zenith. Dan yang satunya lagi bernama Aisyah Greirat yang merupakan anak dari Lilia. Saat malam hari, Rudeus meminta izin kepada keluarganya untuk bersekolah di Akademi Sihir di Ranoa bersama Sylvie. Bahkan Rudeus sampai ingin bekerja mencari uang sendiri untuk biaya sekolahnya bersama Sylvie. Awalnya Paul menolaknya, namun Paul akan mencari solusi lain. Lalu beberapa hari kemudian datang seorang wanita beras hewan. Ia bernama Gileina Dedoldia. Gileina sendiri dulunya merupakan satu partai dengan Paul dan Zenith. Dan saat ini Gileina menjadi pelayan di salah satu sepupu Paul di daerah Roa. Dan singkatnya, tiba-tiba Rudeus dibuat pingsan oleh Paul dan dibawa Gileina. Lalu saat bangun, Rudeus membaca surat dari Paul, yang ternyata saat ini Rudeus akan bekerja menjadi guru sihir anak dari sepupu Paul di daerah Roa selama 5 tahun. Dan uangnya nanti bisa digunakan untuk biaya sekolahnya bersama Sylvie. Dan saat sampai di sana, Rudeus pun dipertemukan dengan anak dari sepupu Paul tersebut. Ia bernama Eris Boreas. Namun yang membuat Rudeus terkejut, Eris adalah anak yang cukup keras kepala dan susah diatur. Bahkan sudah beberapa guru sihir gagal mengatasi kebandelan dari Eris.
Lalu singkatnya, Rudeus membuat rencana agar Eris mau menurut dengan cara berpura-pura menculik Eris dengan tujuan agar Eris mengerti betapa pentingnya ilmu sihir. Namun ternyata salah satu pelayan yang membantu rencana tersebut benar-benar menculik Rudeus dan Eris karena ia ingin memanfaatkan keturunan dari keluarga Greyra tersebut. Dan singkatnya, Rudeus dan Eris pun berhasil kabur dan penjahat-penjahat tersebut berhasil dikalahkan Gileina. Setelah melihat betapa hebat dan kerennya sebuah ilmu sihir, kini Eris akhirnya mau belajar ilmu sihir dari Rudeus. Di sini selain mengajar Eris, Rudeus juga mengajari Gileina. Bahkan Rudeus juga mengajari mereka cara membaca dan menghitung. Dan di saat senggang, Gileina akan mengajari Rudeus dan Eris ilmu berpedang. 2 tahun pun berlalu. Kini Rudeus berusia 10 tahun. Di sini keluarga Eris merayakan ulang tahun ke-10 Rudeus tersebut. Dan Rudeus mendapat hadiah sebuah tongkat sihir. Beberapa hari kemudian, Rudeus akan mencoba sihir terkuatnya dengan menggunakan tongkat sihir barunya. Di sini Rudeus ditemani Eris dan Gileina. Namun yang membuat Rudeus terkejut, yaitu langit yang awalnya cerah, kini tiba-tiba berubah menjadi aneh. Di sisi lain, kita diperlihatkan beberapa orang misterius yang juga menyadari keanehan di langit saat ini. Yang pertama ada Orsted. Ia merupakan dewa naga. Dan yang kedua ada Kirisika, yang merupakan salah satu dari ras iblis. Mereka berdua nanti akan muncul di core 2-nya. Dan yang terakhir ada pahlawan Perugius. Karena ia merasa ada yang aneh pada awan tersebut, ia mengutus Almanfi untuk menyelidikinya. Bahkan Roxy yang saat ini menjadi guru di kerajaan lain berusaha pergi menuju ke kerajaan Asura karena khawatir dengan Rudeus. Kita kembali ke tempat Rudeus. Saat Rudeus hendak mencoba sihirnya, tiba-tiba datang Almanfi. Di sini Almanfi berniat membunuh Rudeus karena ia beranggapan bahwa keanehan di langit sekitar kerajaan Asura saat ini adalah karena ulah Rudeus. Namun belum sampai menyerang, tiba-tiba Almanfi pun pergi. Dan di saat bersamaan dari atas langit memancarkan cahaya yang menyelimuti daerah Asura dan termasuk kampung halaman Rudeus. Saat tersadar, Rudeus tiba-tiba berada di sebuah tempat hampa. Namun saat ini ia kembali menjadi Om Rudi. Lalu Om Rudi bertemu dengan sosok misterius. Ia mengaku sebagai dewa manusia atau biasa disebut dengan Hitogami. Dan ternyata saat ini Om Rudi sedang berada di bawah alam sadarnya. Di sini Hitogami memberi saran kepada Om Rudi untuk membantu seorang pria yang berada di sekitarnya. Lalu saat kembali ke kesadarannya sebagai Rudeus, ia dikejutkan dengan sesosok pria berambut hijau dengan tanda merah di dahinya. Ia bernama Ruijerd Supert. Yap, orang tersebut merupakan dari suku Supert yang telah dianggap sebagai suku terkejam di dunia Mushoku. Bahkan saat masih diajar Roxy selalu menyuruh Rudeus untuk pergi jika melihat suku Supert. Namun yang membuat Rudeus terheran-heran, ternyata Ruijerd adalah orang yang menyelamatkan Rudeus dan Eris saat ini. Ruijerd mengatakan bahwa ia tiba-tiba melihat Rudeus dan Eris jatuh dari langit. Dan saat ini mereka berada di benua iblis, yang tentunya sangat jauh dari tempat tinggal mereka di benua manusia. Singkatnya, sebenarnya Ruijerd adalah orang baik. Dan alasan Ruijerd menolong Rudeus dan Eris karena ia merasa tak tega dan kasihan terhadap anak kecil. Selain itu, Ruijerd juga ingin membersihkan nama suku Supert dengan cara membawa Eris dan Rudeus kembali ke kampung halaman mereka. Lalu tak lama kemudian, Eris pun bangun. Serontak Eris pun sangat terkejut melihat Ruijerd. Dan setelah dijelaskan situasinya, kini Rudeus, Eris, dan Ruijerd melakukan perjalanan pulang menuju kampung halaman Eris dan Rudeus.
Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah desa yang bernama Desa Migurt untuk beristirahat. Dan yang membuat Rudeus terkejut, ternyata desa tersebut adalah kampung halaman Roxy. Di sini Rudeus juga bertemu dengan orang tua Roxy. Saat Rudeus, Eris dan Ruijerd bersama kepala desa, di sini akhirnya terungkap awal mula suku Super terkenal dengan kekejamannya, yaitu saat perang antara manusia dan iblis 4 abad yang lalu. Saat itu suku Super diberi sebuah tombak oleh dewa iblis Laplace, yang mana tombak tersebut bisa menambah kekuatan mereka. Namun ternyata tombak tersebut membawa efek samping bagi suku Super, yaitu mereka menjadi lebih brutal, bahkan sampai membunuh keluarga mereka sendiri. Dan saat ini yang diketahui, suku Super hanya tinggal Ruijerd. Mendengar hal tersebut membuat Rudeus ingin membantu Ruijerd untuk membersihkan nama suku Super. Lalu keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun agar bisa sampai ke pelabuhan yang menuju benua manusia, mereka harus melewati beberapa kota terlebih dahulu. Dan saat mereka akan memasuki salah satu kota, penduduk di sana sangat menghindari sesosok yang dijuluki Dead End, yang mana julukan tersebut tak lain adalah Ruijerd, sehingga mereka tidak bisa masuk ke kota tersebut. Di sini Rudeus memiliki rencana. Yang pertama, ia merubah warna rambut Ruijerd menjadi warna biru, agar Ruijerd tidak ketahuan berasal dari suku Super. Lalu mereka akan bergabung ke grup petualang. Di sini Rudeus memberi nama partinya dengan nama Dead End. Alasan Rudeus memakai nama itu untuk mengubah pandangan orang-orang tentang Dead End, yang ternyata berisi 2 bocil dan om-om penjaga. Dan rencana tersebut cukup berhasil, karena orang-orang di sana tidak takut dan bahkan menertawakan partai Rudeus tersebut. Hari pun menjadi malam. Saat Rudeus tidur, ia kembali bertemu dengan Hitogami di alam bawah sadarnya. Di sini Hitogami memberi saran Om Rudy untuk mengambil misi mencari hewan peliharaan. Lalu keesokan harinya, Rudeus pun menuruti saran dari Hitogami. Kini ia dan partinya mengambil misi mencari hewan peliharaan. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukannya. Namun ternyata hewan-hewan peliharaan tersebut sengaja dicuri oleh salah satu party dengan tujuan ingin meminta tebusan dari sang pemilik. Lalu saat Rudeus dihajar salah seorang anggota dari party tersebut, tiba-tiba Ruijerd membunuh orang tersebut. Di sini terjadi perdebatan antara Rudeus dan Ruijerd, karena Ruijerd yang telah membunuh seseorang. Lalu singkatnya, Rudeus mengancam party tersebut untuk bertukar misi. Dan jika party tersebut mengadukan ke pusat, maka nyawa mereka menjadi taruhannya. Namun hal tersebut hanyalah ancaman saja. Lalu saat keesokan harinya, mereka mendapat misi mencari monster misterius. Dan saat di sana, terdapat 2 party sedang berebutan misi yang sama dengan Rudeus. Dan sebenarnya misi tersebut juga diberikan ke berbagai party. Lalu singkatnya, Rudeus dan partinya mengikuti salah satu party tersebut dengan tujuan jika mereka membutuhkan bantuan, Rudeus dan partinya akan membantu dan menjadikan mereka memiliki hutang jasa kepada Rudeus dan partinya. Saat party tersebut berhadapan dengan monster, Rudeus selalu mencegah Ruijerd dan Eris sampai waktu yang telah tepat. Namun ternyata salah satu dari mereka ada yang tewas. Serontak Ruijerd dan Eris langsung menyelamatkan 2 orang yang tersisa. Di sini terjadi perdebatan lagi antara Rudeus dan Ruijerd. Namun mereka dilerai oleh ketua dari party tadi. Lalu singkatnya, Rudeus dan partinya kembali melanjutkan misinya. Dan mereka berhasil menjalankan misi dan mengalahkan monster misterius tersebut. Sedangkan nasib salah satu party lainnya kini telah tewas dimakan monster misterius tersebut. Saat Rudeus dan partinya kembali ke kota, mereka dihadang si kuda.
Di sini biar gampang, kita panggil saja dia si kuda. Singkat cerita, ternyata si kuda telah menginterogasi partai yang di awal telah bertukar misi dengan Rudeus. Di sini si kuda mengancam Rudeus untuk berbagi jatah dari misinya setiap bulan. Dan jika tidak, si kuda akan mengadukan partai Rudeus ke pusat. Di sini Rudeus telah kehabisan akal. Awalnya ia berniat menghabisi si kuda dan bahkan seluruh kota dengan sihir terkuatnya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ruwijat menghilangkan pewarna rambutnya. Serontak si kuda dan seluruh orang di sekitarnya menjadi ketakutan karena Ruwijat menunjukkan wujud aslinya. Lalu Ruwijat pun mengancam si kuda, dan setelah itu Ruwijat pergi meninggalkan kota. Selang beberapa saat, Rudeus dan Eris pun mencari Ruwijat di luar kota, dan akhirnya mereka berhasil menemukan Ruwijat. Singkat cerita, kini Rudeus dan Ruwijat kembali berbaikan. Lalu untuk kedepannya, mereka akan saling berdiskusi jika akan melakukan sesuatu. Dan kini mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke benua manusia. Di saat bersamaan, Roxy yang saat ini sedang bersama dua mantan anggota parti Paul berusaha membantu Paul untuk mencari keluarga Paul yang ternyata juga ikut terteleportasi. Oke, untuk pembahasan Mushoku Tensei Core pertama cukup sampai di sini, dan nanti akan berlanjut ke core 2-nya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai akhir, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.